Saudara-saudari sekalian, pernahkah Anda membayangkan jika suatu hari 100 miliar rupiah benar-benar datang kepada Anda? Bukan hanya sebagai mimpi di siang bolong, tapi sebagai realitas yang dijanjikan Tuhan kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh dan percaya. Hari ini, kita tidak akan berbicara soal angka semata. Kita akan menyelami makna spiritual di balik harapan besar. Karena bagi orang beriman, angka bukan sekadar nominal, melainkan simbol rezeki, takdir, dan kasih sayang Tuhan. Ingatlah, bukan soal bagaimana caranya uang itu datang, tapi apakah hati kita sudah siap menerimanya? Apakah hidup kita sudah selaras dengan jalannya? Apakah kita masih yakin bahwa Tuhan Maha Memberi, bahkan lebih dari yang kita minta? Mari kita buka hati, luruskan niat, dan sambut janji Tuhan yang luar biasa. Bagian 1, keyakinan adalah magnet rezeki. Sebelum harta datang dalam bentuk fisik, ia datang dalam bentuk keyakinan. Orang yang meyakini bahwa rezekinya luas, akan bekerja dengan semangat, berdoa tanpa ragu, dan bersabar tanpa lelah. Jika hari ini Anda yakin bahwa 100 miliar itu akan datang dengan cara yang halal dan berkah, maka keyakinan itu sudah menjadi benih dari kenyataan yang akan datang. Maka, tugas kita bukan bertanya, kapan? Tapi, sudah seberapa besar keyakinanku? Bagian 2, rezeki butuh persiapan. Tuhan tidak akan menurunkan hujan emas kepada wadah yang bocor. Begitu pula rezeki besar tidak akan datang kepada hati yang tidak siap, pikiran yang sempit, atau hidup yang tidak tertata. Maka siapkan. 1. Mental kesiapan. Berani menerima tanggung jawab besar. Tidak takut sukses. Siap meninggalkan zona nyaman. 2. Spiritual kesiapan. Perbanyak syukur. Perkuat hubungan dengan Tuhan. Jauhi dosa yang memutus rezeki. 3. Emosional kesiapan. Hilangkan iri. Tinggalkan dendam. Latih ketenangan dan lapang dada. Bagian 3, doa dan usaha yang selaras. Rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tapi dari kerja yang selaras dengan doa dan niat baik. Banyak orang kerja keras, tapi hatinya jauh dari Tuhan, maka yang datang hanyalah kelelahan. Tips untuk menyelaraskan usaha dan spiritualitas. Awali setiap usaha dengan niat untuk bermanfaat. Kerjakan dengan jujur, tekun, dan profesional. Jangan lupa sedekah sebagai pembuka pintu rezeki. Istiqomah dalam doa-doa spesifik. Ya Tuhan, berikan aku rezeki 100 miliar yang halal, berkah, dan menenangkan jiwa. Bagian 4, untuk apa 100 miliar itu? Tuhan tidak memberi tanpa tujuan. Jika Anda diberi harta besar, maka itu adalah amanah untuk digunakan di jalan yang benar. Ujian untuk menguji hatimu, apakah kau jadi sombong atau semakin taat? Kesempatan untuk memberdayakan orang lain, membuka lapangan kerja, menyantuni anak yatim, membantu dakwah, dan membangun kebaikan. Hidupmu sedang disiapkan untuk hal besar. Jika hari ini kamu belum melihat uang 100 miliar itu, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkanmu. Tapi bisa jadi Tuhan sedang memproses dirimu agar layak menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan iman, kekuatan doa, dan kekuatan niat yang lurus. Ya Tuhan, jika 100 miliar adalah rezekiku, maka dekatkanlah ia kepadaku dengan jalan yang Engkau ridai. Jadikan aku hamba MU yang amanah, bersyukur, dan mampu menggunakan nikmat itu untuk menebar kebaikan. Amin. Bagian 5, tanda-tanda rezeki besar sedang mendekat. Kadang rezeki besar tidak langsung datang dalam bentuk uang, tapi dalam tanda-tanda yang harus disadari. Apa saja? 1. Hati tiba-tiba lebih tenang.
Banyak orang menyangka rezeki hanya datang ketika ada transfer besar. Padahal, ketika hatimu mulai tenang, beban hidup terasa ringan, dan kamu mulai yakin terhadap masa depan, itu tanda bahwa frekuensi hidupmu sedang selaras dengan rezeki. 2. Lingkunganmu mulai berubah. Kamu mulai dijauhkan dari orang-orang toksik. Datang tawaran kerjasama yang tidak biasa. Bertemu orang-orang yang membuka jalan baru. Itu semua bukan kebetulan. Tuhan sedang menggeser posisimu mendekati tempat turunnya rezeki. 3. Ujian yang datang justru membuatmu naik level. Semakin besar rezeki yang akan datang, semakin besar pula ujian untuk melapangkan wadahmu. Jika kamu sedang diuji berat, bersabarlah. Mungkin itu bukan hukuman, tapi latihan agar kamu siap menanggung rezeki besar. Bagian 6. Buka pintu rezeki besar dengan amalan kecil. Tuhan Maha Besar, tapi sering menyembunyikan keajaiban dalam amalan yang tampak kecil. Berikut amalan ringan yang bisa menjadi magnet rezeki besar. Sedekah, walau sedikit. Sedekah bukan soal jumlah, tapi keyakinan. Bahkan Rp1.000 dengan ikhlas bisa membuka pintu miliaran. Bagian 7. Ubah hidupmu menjadi magnet keberkahan. Rezeki bukan hanya soal kekayaan. Tapi ketika hidupmu menjadi cahaya bagi orang lain, maka keberkahan akan mengejar, dan uang akan datang sebagai pelengkap. Langkah konkret. 1. Jangan menunda kebaikan. 2. Bangun pagi dengan niat menebar manfaat. 3. Selesaikan tugas dunia dengan hati yang ibadah. 100 miliar itu bukan mimpi, tapi misi. Jangan pernah merasa kecil. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bisa memberimu 100 miliar dalam satu malam, kalau Dia mau. Tugasmu bukan mengejar uangnya, tapi meninggikan kualitas dirimu, memperluas manfaatmu, memantaskan hatimu untuk menerima kepercayaan Tuhan. Jadikan hidupmu ibadah, jadikan mimpimu sebagai bentuk iman, dan jangan pernah batasi kasih sayang Tuhan hanya karena logika dunia. 100 miliar akan datang kepada orang yang siap digunakan Tuhan sebagai jalan kebaikan. Bagian 8. Rencana tindakan menuju rezeki besar. Inspirasi tanpa aksi hanya akan menjadi angan. Berikut adalah langkah-langkah nyata agar hidupmu benar-benar menjadi magnet rezeki, termasuk 100 miliar yang kamu cita-citakan. Langkah 1. Buat niat komitmen 40 hari. Mulailah dengan komitmen 40 hari untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih teratur, dan lebih bermanfaat. Contoh rutinitas 40 hari. Sedekah setiap hari, meski hanya 1.000. Tulis, 100 miliar akan datang di jurnal harianmu. Fokus pada satu proyek atau ide yang bernilai manfaat tinggi. Konsistensi membuka pintu keberkahan. Tuhan mencintai amal kecil yang dilakukan terus-menerus. Langkah 2. Perjelas tujuan rezekimu. Tanya dirimu sendiri. Jika aku punya 100 miliar, apa yang akan aku lakukan? Berapa banyak orang yang bisa aku bantu? Apa warisan kebaikan yang bisa aku tinggalkan? Tuhan mencintai orang yang punya visi. Bukan hanya tentang kaya, tapi tentang menjadi saluran kebaikannya. Langkah 3. Perluas wadah rezeki. Rezeki besar butuh wadah besar. Dan wadah itu adalah ilmu. Belajarlah terus. Jaringan, bertemanlah dengan orang-orang positif dan progresif. Etos kerja, tunjukkan bahwa kamu bisa dipercaya. Spiritualitas, jaga hubungan dengan Tuhan. Tanpa wadah, rezeki bisa datang, tapi langsung bocor dan hilang. Bagian 9, mindset pemilik 100 miliar. Jangan tunggu sampai punya 100 miliar dulu untuk berpikir besar.
mulailah berpikir seperti orang yang sudah memilikinya. Tenang, tidak panik. Bijak dalam memilih langkah. Tidak serakah, tapi strategis. Selalu bertanya, apa manfaatnya bagi orang lain? Ingat, Tuhan menilai isi hati dan niatmu sebelum isi rekeningmu. Bagian 10. Akhirnya, semua ini adalah perjalanan iman. Mencari rezeki besar adalah bagian dari perjalanan spiritual, bukan sekadar perjuangan finansial. Di balik impian itu ada kesabaran, doa yang tak putus, rasa syukur yang terus hidup, keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Aku sedang diproses Tuhan untuk menerima rezeki besar. 100 miliar sedang berjalan menuju hidupku, dan aku siap mengelolanya dengan amanah dan berkah. Kilauan. Ucapkan ini setiap pagi dengan hati penuh keyakinan. Siapkah Anda dipercaya Tuhan? Uang 100 miliar bukan mustahil. Tapi ia hanya akan datang kepada hamba yang siap menjadi jalur amanah. Bukan sekadar kaya, tapi menjadi jalan kebaikan dan manfaat. Mulai hari ini, ubah fokus. Bukan ke angka, tapi ke perubahan diri. Karena ketika dirimu berubah, dunia ikut berubah. Bagian 11, jangan cari uangnya, cari wajah Tuhan di balik rezeki itu. Kita sering berkata, "Ya Allah, berikan aku 100 miliar." Tapi jarang kita berkata, "Ya Allah, pertemukan aku dengan kasih sayang MU melalui rezeki yang halal dan penuh berkah." Ingatlah, uang bisa memberi kenyamanan, tapi hanya Tuhan yang bisa memberi ketenangan. Uang bisa membeli waktu orang lain, tapi hanya Tuhan yang bisa membalikan takdir. Maka orientasi kita bukan sekadar kekayaan, tapi kedekatan. Ketika Tuhan ridha, uang dan rezeki akan menjadi pelayanmu, bukan tuanmu. Bagian 12, saat 100 miliar tak juga datang. Jika suatu hari kamu merasa sudah berdoa tapi tak kunjung dikabulkan, sudah bersedekah tapi rezeki terasa stagnan, sudah berjuang tapi hasil belum terlihat, maka berhentilah sejenak dan tanyakan, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku? Apakah aku lebih cinta dunia dibanding penciptanya? Apakah aku ingin kekayaan, tapi lupa siapa yang maha kaya? Mungkin bukan uang yang sedang ditunda, tapi jiwa kita yang sedang dibentuk. Bagian 13, hidupmu bukan sembarangan. Jika kamu hari ini membaca atau mendengarkan materi ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Tuhan sedang memanggilmu untuk bergerak naik level, menjadi pribadi visioner penuh manfaat, menjadi hamba yang dipercayai rezeki besar. Karena tidak semua orang kuat diuji dengan kemiskinan, tapi juga tidak semua orang kuat menahan ujian dari kekayaan. Maka jika kamu dipilih menjadi calon pemilik 100 miliar, tersenyumlah, karena Tuhan melihatmu layak. Jangan takut miskin, karena Tuhan yang menjamin. Tak perlu mengejar dunia, cukup kejarlah Dia, maka dunia akan datang tunduk padamu. Rezeki yang besar bukan datang karena kita hebat, tapi karena kita rela dipakai Tuhan sebagai saluran kebaikan-Nya. Maka siapkan dirimu. 100 miliar sedang berjalan menuju hidupmu, dan Tuhan sedang menyiapkan hatimu untuk menerimanya. Sahabat titik temu. Rezeki besar bukan untuk orang yang sekadar bermimpi, tapi untuk mereka yang bersiap, yang percaya, dan yang terus memperbaiki diri. Jangan berhenti di sini. Tonton ulang materi ini jika perlu. Setiap kali kamu menontonnya, biarkan hatimu dipoles oleh cahaya harapan dan iman. Jangan lupa, tonton berulang,
Karena hidayah itu sering datang saat kita ulangi niat baik kita. Like jika kamu merasa ini menggetarkan jiwamu. Tulis komentar, 99, jika kamu siap menjadi salah satu hamba yang dipercaya 100 miliar dari Tuhan. Sebarkan ke 9 orang yang kamu sayangi, karena mungkin, dari tanganmu, rezeki besar akan datang ke hidup mereka. Dan tentu saja, subscribe channel Titik Temu, agar kita terus berjalan bersama di jalan inspirasi, iman, dan perubahan hidup. Ingat, bukan hanya 100 miliar yang akan datang, tapi juga keberkahan tanpa batas, jika hidupmu sejalan dengan kehendaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap yakin, tetap dekat dengan Tuhan.